Hanya karena nenek pengemis yang lambat menghalangi si kaya kedua. Si kaya kedua langsung marah besar. Langsung menabrak nenek pengemis dengan gas penuh. Meskipun begitu, dia masih merasa tidak puas. Apakah aku lebih buruk dari sampah ini? Sial. Sial. Seorang kakak baik hati datang dan berdebat dengan si kaya kedua. Si kaya kedua tanpa ragu langsung ingin memukul kakak tersebut. Namun kali ini dia bertemu dengan lawan yang tangguh. Kakak malah memukulinya dengan brutal. Kemudian polisi datang dan membawa si kaya kedua pergi. Namun si kaya kedua dipukul hingga babak belur. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia akan menuntut kakak tersebut. Akhirnya kakak baik hati juga dibawa pergi oleh polisi. Nenek pengemis meninggal karena ditabrak oleh si kaya kedua. Berita ini menjadi headline di berita. Yang mengejutkan adalah, si kaya kedua mengklaim kecelakaan itu terjadi karena kelelahan mental. Dia berhasil menghindari hukuman hukum. Sekarang dia sedang santai beristirahat di rumah sakit. Sang kakak baik hati malah akan dihukum penjara karena tindakan kekerasan. Lebih menyedihkan lagi, nenek yang selalu sakit di tempat tidur. Karena tidak ada yang merawat nenek. Sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Melihat berita, ZHYNG menggenggam erat tinjunya. Kali ini, anak kaya kedua telah menyentuh zona berbahaya ZHYNG. ZHYNG ingin sekali menghancurkan anak kaya kedua sekarang juga. Karena nenek sangat baik pada ZHYNG. Hubungan mereka sangat erat. Maka selanjutnya, ZHYNG akan menggunakan caranya sendiri untuk menghukum anak kaya kedua ini. Namun polisi sudah siap untuk mencegah balas dendam ZHYNG pada anak kaya kedua. Polisi menugaskan seorang detektif untuk menjaga anak kaya kedua selama 24 jam. Namun dengan satu telepon, ZHYNG dengan mudah mengelabui detektif. Dia mengatakan pada telepon bahwa mobil polisi detektif rusak. Detektif baru saja pergi. ZHYNG keluar dari ruangan di samping. Dia membawa sebuah kotak minuman masuk ke kamar sakit anak kaya. Lalu dia menggunakan botol minuman untuk menutup mulut anak kaya. Zuyong tidak berniat membunuh anak kaya sekarang. Kamu ingin dihukum ringan? Pergi beritahu hakim. Katakan kamu sedang merenungkan dan meminta hukuman maksimal. Kalau tidak, jika kamu dilepaskan, kamu akan bertemu denganku lagi. Saat itu, aku akan membuatmu merasakan lebih banyak rasa sakit daripada nenekmu. Aku akan membuatmu merasakan neraka. Saat detektif tiba di depan mobil polisi dan menemukan mobil polisi dalam keadaan baik. Detektif senior yang baru datang memahami situasi setelahnya. Menyadari ini adalah strategi mengalihkan perhatian. Maka segera menuju ke kamar sakit. Saat itu, Tim Sao tiba di lantai kamar sakit tempat anak kaya tinggal. Seorang dokter berpapasan dengannya. Tim Sao merasakan ada yang tidak beres. Dia berbalik dan mengangguk. Dia menggerakkan otot lengan atasnya. Saat dia bersiap untuk mengejar dokter itu, pewaris kaya terdistraksi oleh suara teriakan di ruang perawatan. Saat itu, detektif lain juga datang. Zhao dan timnya segera tiba di ruang perawatan untuk melihat situasinya. Ketika mendengar pewaris kaya mengatakan dia baru saja diancam, dia yakin mereka telah berpapasan, bahwa dokter itu adalah pahlawan gelap. Maka segera memerintahkan bawahannya untuk menangkap. Namun pemantauan ruang kontrol yang paling penting. Tidak diketahui siapa yang telah meretasnya sebelumnya. Detektif hanya bisa melakukan pencarian ruang per ruang. Pada saat itu, Ziyong sudah berada di tangga. Zhao dan timnya juga melakukan pencarian di tangga. Ziyong mendengar langkah cepat dan mantap, menyadari bahaya. Dia segera mempercepat langkahnya. Setelah keluar dari pintu kecil di lantai 1, dia melemparkan jas putih dan mengenakan topi. Sementara itu, tim Zhao. Untungnya mereka keluar dari pintu depan dan tidak ada yang menemukan mereka. Di sisi pewaris kaya, dia segera menelepon kakaknya untuk meminta bantuan. Namun, dia menemukan ponsel kakaknya berada di dalam kotak minuman yang dibawa oleh Ziyong. Dia baru saja mengeluarkan ponselnya ketika tiba-tiba dipukul pingsan oleh orang bertopeng. Dia adalah mesin pembuat kutipan terkenal. Bagaimana mungkin saya tidak jatuh cinta padanya dengan sikap seperti itu? Kemudian orang bertopeng langsung membuang pewaris kaya dari lantai atas ke bawah. Kericuhan menarik perhatian Ziyong yang baru saja meninggalkan rumah sakit tidak jauh dari sana. Polisi investigasi mengikuti suara menuju tempat di mana pewaris kaya jatuh. Pada saat yang sama, Ziyong di luar rumah sakit menemukan orang bertopeng sedang turun tangga menggunakan tali. Setelah turun, orang bertopeng langsung melarikan diri dengan ambulans. Ziyong segera mengejar mereka setelah melihat kejadian tersebut. Setelah mengejar, dia langsung naik ke ambulans. Dia bertanya kepada orang bertopeng itu siapa. Tunggu sebentar, biarkan saya bernapas dalam-dalam. Senang bertemu denganmu, ZHYNG. Hanya seminggu yang lalu, dokter biadab sering memperkosa pasien wanita saat sedang dibius. Dan bahkan direkam untuk mendapatkan keuntungan. Saat dia berencana untuk melakukan kejahatan lagi, seseorang berpakaian hitam tiba-tiba masuk ke ruang operasi. Orang berpakaian hitam langsung menyerangnya, menggenggam lehernya, meninjunya jatuh, lalu memberikan suntikan bius lagi. Jangan jadi dokter lagi, cari pekerjaan lain. Akhirnya pergi dengan santai sambil membawa kamera. Menghadapi kekejaman dan kekejaman orang jahat. Siang hari adalah mahasiswa polisi yang polos. Saat malam dia berubah menjadi pahlawan gelap yang menghukum penjahat. Pahlawan gelap. Namun kamu pasti tidak akan menyangka. Orang pertama yang dia hukum ternyata ayahnya sendiri. Ayahnya saat dia masih muda. Namun akhirnya dengan alasan gangguan mental. Hanya dihukum 3 tahun 6 bulan. Namun setelah keluar dari penjara, tetap tidak berubah. Ketika dia melihat pengemudi bus yang menangkapnya setelah dilaporkan tahun itu.
menangkap pengemudi busnya. Dia langsung memukul dan menendang. Sampai sopir tidak bergerak lagi setelah dipukul. Setelah memukul, dia mengancam penumpang di dalam bus. Berani melapor dan dia akan menghajar mereka semua. Saat itu dia belum menyadari anak laki-lakinya. Putranya, Xiong, terus mengikutinya. Saat dia masuk ke gang sepi, Xiong memanggilnya. Dia menyadari ancaman dan hendak menyerang Xiong. Xiong langsung menjatuhkannya dengan satu pukulan. Sebelum dia bisa pulih dari pukulan, dia ditendang lagi. Dia mengambil sepotong papan saat Xiong lengah. Dia berhasil mengusir Xiong. Lalu dia mengenakan cincin taji. Namun dia hanya mengandalkan kekerasan. Xiong kembali menjatuhkannya dengan satu pukulan. Setelah beberapa pukulan, dia akhirnya kehilangan kekuatan untuk melawan. Xiong mengambil cincin taji yang jatuh. Terima kasih. Tetap saja seorang bajingan. Sejak itu, ZHYNG memulai jalan balas dendam dan memuliakan kebaikan. Jalan balas dendam. Hari itu dia mengetahui dari berita. Ada dua preman menuju rumah warga. Warga yang mencoba membujuk malah dipukul hingga terluka parah. Namun jaksa memutuskan tidak menuntut mereka. Dan dengan cepat melepaskan mereka. Setelah dilepaskan, mereka kembali menemukan rumah warga untuk membalas dendam. Saat mereka mencoba lagi, tiba-tiba, selembar papan memecahkan dua orang itu. Mereka ketakutan sampai kencing di celana. Aku terkena kencingmu, kau ini. Kemudian wanita mendengar di luar rumah jeritan mengerikan seperti babi. Saat papan jatuh, dua preman berlutut meminta maaf dengan posisi menyesal kepada wanita, namun kedua preman itu masih belum menyesal. Namun kedua preman itu belum menunjukkan penyesalan. Mereka malah menyalahkan ZHYNG sebagai pelaku kekerasan di depan media. Mengklaim diri mereka. Dan menyalahkan ZHYNG sebagai pelaku kekerasan. Apa yang sedang dilakukan polisi? Apa yang sedang dilakukan polisi? Warga yang baik semua diperlakukan seperti ini. Bahkan warga yang baik pun diperlakukan seperti ini. Ini juga terlalu memalukan. Namun saat mewawancarai wanita korban, wanita itu menyatakan di depan kamera rasa terima kasihnya kepada Suyong. Terima kasih. Karena kamu, kami bisa diselamatkan. Dia adalah pahlawan, pahlawan gelap. Semoga dia bisa terus bertindak. Dengan ucapan terima kasih wanita dan dukungan saudara, Suyong semakin mantap dengan dirinya sendiri. Jalan balas dendam untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Namun perilakunya diamati oleh seorang jurnalis dari sebuah media berita. Hong Jie adalah seseorang yang untuk berita. Tanpa ragu-ragu mencari sensasi. Setiap minggu dia selalu mengawasi Suyong. Kasus menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Berusaha untuk melaporkan pertama kali untuk mendapatkan lalu lintas. Namun Suyong tidak sembarangan menghukum penjahat. Jika orang yang bersalah sungguh-sungguh menyesal, dia juga akan memberi mereka kesempatan. Sehingga dia muncul selama beberapa minggu berturut-turut, tanpa ada perkembangan. Ini membuat Red Sister tidak tenang. Dia menyadari bahwa media keluarganya memiliki informasi terkait sejumlah besar penjahat. Maka dia memutuskan untuk secara aktif mengungkap informasi penjahat. Dengan harapan memancing balas dendam cerdas dan berani. Informasi penjahat dalam kasus Suwon segera diumumkan. Orang sesuai namanya, dia bernama Qin Shou. Dia mematahkan panggul gadis korban. Menyebabkan gadis tersebut tidak dapat buang air besar secara mandiri seumur hidup. Hanya bisa bertahan hidup dengan kantong pembuangan. Yang paling menjengkelkan adalah dia baru-baru ini dibebaskan setelah menjalani hukuman. Setelah kamu mengungkap informasi pribadi Qin Shou, masyarakat berkerumun di luar rumah Qin Tao dan membuat keributan. Semua mengatakan ingin dia mati. Marah, dia ingin membalas dendam lagi pada gadis korban. Maka dia segera pergi ke rumah gadis itu pada malam hari. Polisi segera menyadari bahwa mereka tidak dapat melacak sinyal gelang elektronik Qin Shou. Mereka segera mengirim seorang detektif menjaga di luar rumah gadis korban. Namun Qin Shou menyamar sebagai kurir makanan. Dia mengambil pisau dari dalam kotak makanan dan mengeluarkan sebilah pisau. Beruntung detektif bereaksi cepat. Dia berhasil menepis pisau dari tangan Qin Shou dengan tongkat polisi. Namun Qin Shou segera mengambilnya kembali. Kemudian keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Namun Qin Shou sangat kejam dengan pisau itu. Detektif berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya. Baru setelah melepas helmnya, dia menyadari itu Qin Shou. Qin Shou memanfaatkan kelengahan detektif dan menusuknya sekali lagi. Detektif terluka dan menjatuhkannya. Namun pada saat itu, dia malah mengeluarkan sebuah botol asam sulfat pekat dan menuangkannya ke wajah detektif. Saat dia bersiap untuk mengakhiri nyawa detektif, terdengarlah teriakan mengerikan. Qin Shou segera menyeret keluar gadis itu saat melihat situasi. Demi menyelamatkan gadis itu, detektif tidak peduli dengan rasa sakit. Dia berlari ke depan dan mencoba keras menarik Qin Shou. Setelah gadis itu melepaskan diri, dia berlari ke tangga. Namun Qin Shou segera mengejarnya. Dia meraih rambut gadis itu dan melemparkan gadis itu ke bawah tangga. Qin Shou tanpa malu-malu mengatakan bahwa gadis itu menghancurkan hidupnya. Bagaimana bisa itu karena saya? Saya yang sebenarnya menjadi korban, mengapa? Sialan. Jika saat itu saya membunuhmu, hal ini tidak akan terjadi sekarang. Keadaan sudah seperti ini. Sekarang dia bersiap-siap untuk membunuh gadis itu. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan nyaman di penjara. Pikiran ini sungguh ironis. Saat dia hendak membunuh, Xiong tiba-tiba muncul dan menendangnya menjauh. Dia diam-diam bersiap untuk menuangkan asam sulfat pekat ke Xiong.
Untungnya, Xiong bereaksi cepat. Namun Qin Shou memanfaatkan kesempatan untuk mengambil pisau yang jatuh. Namun dia sama sekali bukan lawan yang sepadan bagi Xiong. Tak butuh 2 ronde untuk membuatnya terkapar di tanah. Setiap pukulan dan tendangan tidak ada belas kasihan sedikit pun. Tolong, berikan aku kesempatan hidup. Apakah kamu ingin tetap hidup? Ya, tulis surat permohonan maaf. Biar orang bisa merasakan ketulusanmu. Baiklah. Dan ketulusan yang dimaksud Xiong adalah agar Qin Shou menggunakan darahnya sendiri untuk menulis surat permohonan maaf ini. Kematian Qin Shou menggemparkan pihak kepolisian. Polisi menetapkan Xiong sebagai pembunuh. Mulai menyelidiki dengan fokus. Sementara itu, demi rating, jurnalis kembali mengumumkan informasi seorang penjahat kepada publik. Orang sesuai namanya, dia bernama Chu Sheng. Kejam membunuh seorang ibu dan 2 anak. Setelah kejadian, dia pergi ke bar untuk bersenang-senang. Akhirnya hanya dia yang selamat. Akhirnya, setelah keluar dari penjara, tidak hanya tanpa penyesalan, tapi juga hidup dengan bebas dan senang. Dia ingin membunuh semua orang yang mengganggunya. Maka saatnya Xiong membalas dendam telah tiba. Hukum memiliki celah. Saya akan menutup celah itu. ZHNG melacak dan menemukan CHSHNG masih hidup. Berbisnis barang terlarang. Setelah setiap transaksi, uang akan disimpan di sebuah pondok terpencil. Maka ZHNG meletakkan selembar kertas bertuliskan penyerahan diri. Di atasnya ada sejumlah nomor telepon. CHSHNG segera meminta Huang Mao menelepon nomor tersebut untuk memastikan siapa yang di sana. Setelah Huang Mao menelepon, dia menemukan itu adalah nomor tim penyelidik narkoba setempat. CHSHNG langsung memerintahkan Huang Mao untuk menghindari masalah. Jangan kontak dengannya dalam waktu dekat dan berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. ZHNG melihat CHSHNG tidak mati, tidak menangis. Maka dia melaporkan anonim kepada tim penyelidik narkoba. Polisi narkoba segera tiba di CH, bar yang sering dikunjungi CHSHNG untuk penyelidikan. CHSHNG langsung melarikan diri melalui pintu belakang. Kemudian dia segera pergi ke pondok terpencil tempat dia menyimpan uang. Namun begitu tiba di sana, mereka menemukan lampu menyala di dalam rumah. Setelah masuk, mereka menemukan uang mereka hilang semua. ZHNG memanggilnya dan menuangkan semua uangnya. Kemudian menuangkan alkohol dan bersiap untuk membakarnya. Chu Sheng berlari mendekat ingin menghentikannya. Namun ditumbuk habis oleh ZHNG. Awalnya Chu Sheng mengira ZHNG adalah kakak yang menyuruh orang untuk membunuhnya. Mencari orang untuk membunuhnya dan membungkamnya. Ketika ZHNG meminta dia untuk meminta maaf kepada orang yang telah dia bunuh, dia menyadari bahwa bukan kakak yang ingin membunuhnya. Dia langsung lega. ZHNG melihat bahwa dia tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Langsung membakar uangnya. Dia panik mengambil sekop untuk memadamkan api. Melihat semuanya hancur, dia marah dan ingin menghukum ZHNG. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melawan ZHNG? ZHNG memukul Chu Sheng satu persatu. Terima kasih telah menonton.